Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutiara Nabila Putri akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen lingkungan. Berikut ini ada materi pembelajaran. Yang pertama, definisi dan tujuan akuntansi manajemen lingkungan. Kedua, prinsip utama akuntansi manajemen lingkungan. Ketiga, pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Dan yang keempat, triple bottom line accounting. Yang pertama, ada definisi dan tujuan akuntansi manajemen lingkungan. Pengertian akuntansi manajemen lingkungan menurut Afan Ihsan tahun 2008. Akuntansi manajemen lingkungan adalah identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan kepada para stakeholders perusahaan. Selanjutnya ada menurut UFC tahun 2005, akuntansi manajemen lingkungan adalah pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya akuntansi manajemen lingkungan secara garis besar yaitu istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak atau impact baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Adapun tujuan dari akuntansi manajemen lingkungan, yang pertama, menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak teridentifikasinya biaya dan kerusakan lingkungan oleh perusahaan. Kedua, membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Ketiga, berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan produk hijau atau sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Lalu yang keempat, perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi konvensional. Kelima, dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi, hindari aktivitas bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan internal. Lalu materi kedua ada prinsip utama akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama, kepatuhan dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, ramah lingkungan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam atau SDA dan sumber energi lain, dampak juga figur dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang terakhir ada posisi strategis. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah JIM keluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya materi ketiga ada pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Yang pertama, biaya pencegahan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Yang kedua, biaya penilaian atau pemeriksaan, yaitu dia yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa
agar sesuai dengan peraturan. Selanjutnya yang ketiga, biaya kegagalan internal, yaitu biaya muncul akibat dari perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Dan yang keempat, biaya eksternal atau external failure cost, yaitu biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Dan materi yang terakhir adalah triple bottom line accounting. Yang pertama, people pillar ini menekankan pentingnya praktek bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Misalnya larangan untuk melakukan eksploitasi terhadap kena menjadi bawah umur atau pemberian upah yang wajar. Yang kedua, planet pilar ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik, terutama sumber daya alam serta pengelolaan dari sumber daya alam atau limbah secara baik. Dan yang terakhir ada profit pilar ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja, namun dapat menciptakan bisnis yang adil dan beretika. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.